sore rekan semuanya. Kesempatan kali ini saya berada di sebuah lokasi desa bernama Desa Munut, di mana tujuan saya untuk ke Desa Munut ini adalah untuk melihat jejak yang ditinggalkan pada era ekspedisi Giri Kedaton di wilayah Munut ini. Adapun tujuan saya ini adalah untuk memastikan bahwasanya jejak yang ditinggalkan di Desa Munut ini sebagaimana tercatat dalam Sulu Negoro itu benar-benar ada, dan bukti arkeologisnya juga benar-benar ada di lapangan. Jadi saya bukan hanya melihat, membaca dan langsung mempercayai di Sulu tersebut, tetapi saya juga memastikan ke lapangan apakah memang jejak yang ditinggalkan dalam ekspedisi Giri Kedaton itu memang ada sebagaimana yang dicatat dalam Sulu Negoro. Saat ini saya sudah berada di lokasi, yang mana lokasi ini adalah lokasi sebuah pebundenan yang dipercaya oleh warga desa Munut sebagai punden sepuh ya. Tadi saya berangkat dari sana, itu arah kampungnya ya, arah desanya dari sana. Jadi kemudian berjalan masuk ke selatan kalau nggak salah saya. Dan nanti jika diteruskan ke sana ya arahnya nanti ada sebuah pemakaman di sana, makam umum Desa Munut di sana. Baik rekan-rekan, ikuti perjalanan saya untuk menelisik ke lapangan untuk memastikan bahwasanya jejak arkeologis yang ditinggalkan di Munut ini memang benar-benar ada sesuai dengan apa yang ditulis dalam serat Sulu Negoro ya. Nanti agar sama-sama kita bisa mengetahui jejak arkeologis yang ditinggalkan di Desa Munut ini ya. Ada dua nanti yang ingin saya ketahui di tempat ini. Yang pertama adalah jejak peninggalan sebuah setra pamujan para hunut, atau yang kemudian dijadikan nama desa oleh warga Desa Munut. Kemudian yang kedua, saya ingin mencari lokasi di mana Gunung Gundul itu berada di wilayah Munut ini, yang mana Gunung Gundul dulu dijadikan sebagai pusat kedewa guruan atau kearsian yang beraliran tantra Bhairawa. Baik rekan-rekan, sekarang kita masuk ke atas. Di sana itu tempatnya pebundenan Desa Munut ya, yang dipercaya oleh warga desa hari ini sebagai sentral utama, ataupun mungkin beliau yang dibundenkan ini adalah yang cikal bakalnya desa gitu, istilahnya orang desa mungkin mengatakan sebagai dayang atau danyang gitu ya. Baik, ikuti perjalanan saya ke tempat lokasi pebundenan di sana rekan-rekan. Lihat ada apa yang berada di punden ini. Lokasi punden ini sudah bagus ya, ada pagar kelilingnya. Dan jika dilihat lokasi pepundenan ini memang berada siti hinggil ya, atau di sebuah dataran tanah yang tinggi ya. Bisa dilihat rekan-rekan, lokasinya sudah cukup tinggi. Ini saya berada di tempat pundennya. Juga sudah terpasang atap agar tidak kepanasan ataupun kehujanan ya. Dan di sini juga ada tempat istirahat mungkin bagi rekan-rekan yang berkunjung ke sini, jangan khawatir kehujanan atau kepanasan ya. Dan di bawah tadi juga ada kamar mandinya, jadi cukup nyaman juga di sini. Dan lokasi ini cukup nyaman sebenarnya, anginnya juga semilir di sini. Di depan ada
Gapura masuk menuju ke inti dari tempat pundenan. Dan di sini terdapat lafal Allah Muhammad dan juga kalimat tauhid ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di atas batu raksa dari Gapura ini. Cukup bagus juga ya, jika sebelum masuk ke tempat inti diberikan kalimat tauhid seperti ini ya. Jadi bisa menjadi inspirasi, apapun yang kita minta hanyalah kepada Allah ya. Baik, inilah lokasi di dalam punden yang sudah dipagari dengan pagar keliling yang ada di inti dari lokasi punden ini. Dan bisa dilihat di sini terdapat hanya gundukan, ya, gundukan tanah atau yang dihinggirkan di sini di pusat dari area kotak dari punden ini. Tidak ada makam di sini, tidak terdapat makam, dan yang ada di sini terlihat pecah-pecahan dari batu bata kuno ya, batu bata merah kuno, dan ini juga terbilang besar-besar batu batanya ya, cukup besar sekali ini ya. Dan mungkin rekan-rekan arkeolog yang lebih paham tentang hal ini ya, saya tidak begitu paham, akan tetapi sekilas yang saya pahami adalah batu bata yang memang besar-besar ukuran seperti ini memang dulunya digunakan untuk suatu tempat bangunan suci atau sebuah perjandian atau juga sebuah bangunan yang lainnya seperti pagar ataupun juga fondasi bawah. Jadi jika dilihat memang ini batu-batuan bata kuno dan memang difungsikan sebagai hal tersebut. Ini bukan ranah saya, ranah untuk hal ini adalah rekan-rekan arkeolog yang lebih paham ya. Dan tetapi saya hanya bisa sekilas menyampaikan hal itu. Di sini saya akan menceritakan sebagaimana yang terdapat dalam suluk Singgonegoro, bahwasanya di Barahungunut ini atau Setra Barahungunut ini dulu adalah sebuah tempat candi pemujaan atau setra pamujan yang beraliran Tantra Bhairawa. Sebagaimana yang disebutkan bahwasanya memang di sini dulu terdapat suatu kompleks percandian setra pamujan yang cukup besar, dan juga ada sebuah asrama Karsian atau Kadewa Guruan yang beraliran Tantra Bhairawa. Jadi para pemuja-pemuja di sini dulu memuja kepada Durga Kali. Ya, jadi biasanya jika di tempat-tempat percandian yang beraliran Tantra Bhairawa itu terdapat patung atau arca Durga Kali biasanya, dan juga ada Lingga Yoni sebagaimana yang umumnya. Yang Lingga Yoni tersebut memang menciri khaskan alur pemuja dari Kasaiwan ya. Jadi pemuja Dewa Siwa biasanya begitu. Jadi meskipun pemuja Durga Kali itu juga di situ menggunakan Lingga dan Yoni ya, tetap memuja Dewa Siwa, akan tetapi aliran yang dipakai juga aliran yang beraliran Tantra Bhairawa. Jadi setiap pemujaan yang dilakukan memang identik. Kalau Tantra Bhairawa pasti akan menggunakan tetumbalan ya. Jadi pasti akan menggunakan gadis yang berusia 18 tahun. Karena itu disebutkan di tempat ini atau di wilayah sini ada namanya Desa Klidih juga. Jadi itu juga ada kisahnya yang berhubungan dengan ulama nanti yang akan melakukan dakwah syari Islam di sini, yang kemudian nanti bisa mengislamkan panditanya atau kepala staf pemujaan ini dan juga para sisyanya serta seluruh warga desanya akhirnya berhasil memeluk agama Islam. Adapun ulama yang pertama kali ditempatkan di sini dulu, beliau bernama Syekh Fakhruddin ya. Syekh Fakhruddin ini disebut juga Al-Maghribi gitu ya. Jadi beliau mengikuti ekspedisi Giri Kedaton di masa Kanjeng Sunan Giri yang awal ya, atas perintahnya beserta seluruh para ulama yang ikut dalam ekspedisi Giri Kedaton di tahap awal ya, yang ketika itu dipimpin oleh Pangeran Harya Agung Pinati, atau kemudian beliau mendapatkan gelar Syekh Menganti karena setelah mendirikan Pansal Sri Menganti beliau menjadi adipati dan juga menjadi ulama pertama sebagai pemimpin di tempat tersebut dan mengajarkan tarekat syatoriahnya kan Sunan Giri.
maka beliau diberi gelar dengan nama Syekh Menganti karena dinas beliau adalah di Bangsal Sri Menganti. Baiklah rekan-rekan, mungkin itu di tempat ini yang bisa saya sampaikan. Jadi memang tidak ada makam di sini. Jadi tidak benar kalau memang di sini harus ada makam atau bagaimana, karena memang di sini hanya pepundenan dan bekas-bekas yang ditinggalkan di sini adalah bekas jejak arkeologis dari batu bata merah yang memang identik dengan yang digunakan dalam sebuah bangunan-bangunan percandian ataupun talut atau pagar ataupun fondasi bawah lainnya. Jadi jejak arkeologis di sini memang bisa dilihat ternyata memang benar ada, dan hal ini sesuai dengan apa yang ditulis dalam Suluk Sungonegoro bahwa di tempat ini ada setra yang bernama Parawunut, ya, yaitu tempat pemujaan atau candi pamujan yang beralirkan tantra Bhairawa. Jadi satu tempat sudah saya pastikan di sini ada jejak arkeologis sebagai bekas dari setra pamujanya atau candi pamujanya. Setelah ini kita akan berlanjut, kita akan menelusuri di tempat yang kedua, yaitu tempat asrama Karesian atau Kadewa Guruan di Gunung Gundul. Kita akan coba untuk menelusuri, semoga nanti bisa mendapatkan jejak di mana tempat yang dulu pernah digunakan sebagai asrama Kadewa Guruan Karesian yang beralirkan tantra Bhairawa yang ada di sini. Ikuti perjalanan saya, rekan-rekan. Kali ini saya ingin mencari sebuah lokasi tempat pegunungan yang mana disebutkan dalam Suluk Sungonegoro tersebut. Pegunungan tersebut adalah Pegunungan Gundul, yang mana Pegunungan Gundul ini dulu adalah tempat asrama Karesian ataupun Kadewa Guruan ketika itu di sebuah setra yang bernama Setra Parawunut. Karena itulah tempat ini kemudian diberi nama dengan nama Desa Empulut. Dengan cari, semoga nanti bisa menemukan petunjuk di sini ya. Ya rekan-rekan, sekarang saya akan mencoba untuk bertanya kepada warga yang ada di sini terkait dengan lokasi Gunung Gundul ya, sebagaimana yang disebutkan dalam catatan Suluk Sungonegoro ya. Barangkali nanti saya bisa mendapatkan petunjuk dari warganya. Baiklah, kita akan coba untuk bertanya ya. Bismillah. Bu, Assalamualaikum. Bu, ngapunten nderek tanglet. Bu, mriki Gunung Gundul niku pundi nggih? Gunung Gundul. Nggih. Pak Gunung Gundul iki sak kidul ngono, Pak. Apa Gunung Gundul? Oh, Ya ya. oh Gunung Budak nggih. Iki sampeyan Nggih. Nggih. Oh, nggih. Niki mandap sebelah kanan. Oh, tapi sepeda saged, Mbah. Saged nggih. Tadi niki lurus, mantung-mantung mungkin ngandhap. Niki enten dalane niki. Nggih, radosan niki. Nggih. Niki geneng niki dalan. Oh, Enten gladak niki teng mriki. enten gladaki. Nek gladak iki jeli gladak enten Jeli niki gladak. sebelah mriki. sebelah kanan nggih. Oh, tapi saged sepeda nggih. Saged. Oh, nggih nggih. Kene kan saged kesa gunung nggih Hmm. sampean sarap nang mriki wong ketinggal kok. Oh, ketinggal. Nggih. Wonten tandurane napa mboten? Nggih, mriki ngeten tandurane nggih kados niku lho. Oh, kados ngeten iki. Nggih. Napa jagung? Nggih nggih Oh, jagung. jagung. Lombok. Angsal tapi mriku nggih. Lasar. Nggih nggih. Ngeten niki sepeda sarap niku terus Heeh.
Ya nek sampean ngriko ngene ya saya ketinggal lho. Pas Ketinggal. enten ganggu ketinggal wong geneng. Oh, nggih lek ngoten. Kula matur mbah nuwun Bang, ngapunten ganggu. Iki tak mriko riyen. Matur mbah nuwun. Assalamualaikum. Nggih. Ya alhamdulillah teman-teman tadi saya sudah mendapatkan petunjuk dari mbahnya tadi. Ternyata lokasinya berada di sana ya. Di sana. Dan ternyata untuk di catatan Sulik Sumanegara sendiri tercatat ada nama Gunung Gundul, tapi di sini ternyata lebih dikenal dengan nama Gunung Butak ya. Sebenarnya nggak beda jauh sih antara Gundul dan Butak ya. Baik, kita akan menuju ke lokasi rekan-rekan. Semoga nanti tidak terlalu sulit untuk bisa mencapai ke lokasi ya. Oke, terus ikuti penelusuran saya rekan-rekan untuk mentasbihkan apa yang ada dalam catatan Sulik Sumanegara ya. Oke, kita akan lanjut Pak. Terus ikuti rekan-rekan perjalanan saya ya. Ya di lokasi sana nanti ya. Ini ada dua jalan ya, sini kiri sama kanan. Kita ambil yang mana ini ya? Nah, baiklah, kita ambil yang ini aja ya, jalan ke kanan. Semoga benar. Yuk. Istimewa lokasinya, Gunung Gundul atau Gunung Butak, Barahungut atau Bunut. Lokasi masih masuk di wilayah Andriarejo. Oke, salam hormat dari saya. Barahungut atau yang kemudian menjadi nama sebuah desa, yaitu Desa Bunut. Setra Barahungut atau Candi Pamujan Barahungut yang beraliran Tantra Bhairawa berada di lokasi sebuah di Gundul atau Pegunungan Gundul. Kenapa disebut Pegunungan Gundul? Adanya penyebutan nama Pegunungan Gundul hari ini dikarenakan lokasi dari tempat ini tidak bisa ditumbuhi oleh pohon-pohon yang besar, dan memang ketika di lokasi tidak ada tumbuhan-tumbuhan atau pepohonan yang besar. Disebut Gundul karena dulu tempat ini menjadi pusat asrama Kadewa Guruan Karsian yang beraliran Tantra Bhairawa. Tempat ini dulunya banyak sekali para sisya yang menjadi pengikut dari Sang Aji, seorang pandita atau kepala stapaka pada tempat pamujan Setra Barahungut, dan beliau juga menjadi seorang maharesinya yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu Tantra Bhairawa kepada para sisyanya. Lokasi ini sekarang dikenal oleh warganya dengan nama Gunung Butak. Sungguh sangat istimewa lokasi Gunung Gundul atau Gunung Butak yang berada di Desa Bunut, Kecamatan Triorejo ini. Akhirnya bisa terungkap apa yang ada di Sulik Sumanegara ternyata bukanlah dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.